kajian surah Al-Baqarah nih. Kajian surah Al-Baqarah ayat 83, kekuatan pemimpin terletak pada kesantunan dalam berkomunikasi. Nah, ini sangat mendasar tema ini ya. Di kekuatan pemimpin itu punya kekuatan. Karena pemimpin selalu berkomunikasi, atasan dengan bawahan, siapapun yang menjadi pemimpin, dan kita pun yang duduk di depan kamera ini adalah pemimpin. Ibu-ibu itu pemimpin tuh, mahasiswa itu pemimpin. Nah, ketika menjadi pemimpin dan sedang memimpin, maka gunakanlah ketika menjadi pemimpin itu adalah ya dalam berkomunikasi dengan kesantunan. Kesantunan sangat indah, bahkan menjadikan satu hal yang bisa memberikan suatu kebahagiaan dan juga kenyamanan. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, mari kita lihat ayat yang kita siapkan dan kita baca pelan-pelan ataupun dibuka masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Ingatlah, nah ini Allah memberikan penegasan, ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel. Janganlah kamu menyembah selain Allah tuh. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Selain itu, bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Akan tetapi kamu berpaling mengingkarinya, kecuali sebagian kecil darimu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Nah, ini jelas ayat ini menyampaikan, mengingatkan kepada semua manusia. Kita sebagai manusia selalu berkomunikasi dengan manusia dimanapun dengan siapapun. Dan sini diingatkan, pertama, jangan kamu menyembah selain Allah. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Loh, yang kedua, terus kerabat, anak yatim, orang-orang miskin. Ini hendaklah menjadi perhatian kita semuanya. Kemudian setelah itu disuruh untuk bertutur kata yang baik kepada manusia, yang sopan, yang santun. Kalau senyum, bicara diawali dengan senyum ya. Jangan menggunakan kata-kata yang kotor, yang dapat menyakitkan. Walaupun sebagai pimpinan dan dasarnya main-main gak usah gitu. Apalagi sudah jadi pimpinan itu kan menjadi anutan, menjadi tuntunan, menjadi figur. Bila kata-katanya kasar,
maka yang dipimpinnya pun akan ikut berkasar-kasaran. Kemudian laksanakan sholat, tunaikan zakat. Nah, di sini juga ada penegasan ya. Tetapi, ini diminta, disuruh masih berpaling, masih membangkang. Dan itu merupakan konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Yang kedua, hadirin wal hadirat, kita lihat para mufasir memberikan penjelasan tentang ayat yang kita baca. Interpretasi para mufasir. Yang pertama, tafsir liyadabbaru ayatih. Nah ini, jika seseorang berbicara, maka hendaklah ia berkata yang baik dan senantiasa membiasakan lisannya mengeluarkan hal-hal yang baik, karena sesungguhnya ungkapan baik yang selalu menghiasi diri seseorang adalah adab yang tinggi ataupun yang tinggi derajatnya. Jadi mengungkapkan kata-kata yang baik, ya, hal yang baik, lisan mengeluarkan kata yang baik. Nah, ini semuanya akan menghiasi diri seseorang. Karena adab yang tinggi derajatnya, Allah telah mewajibkan hal itu kepada umat manusia seluruhnya. Dengan istri, dengan siswa, dengan mahasiswa, dengan bawahan, dengan siapapun, guru dengan murid, dosen dengan mahasiswa, semuanya, orang tua sama anak, gitu ya, atasan sama bawahan. Ayat ini memerintahkan kita untuk berkata baik kepada manusia tanpa membedakan di antara mereka jenis kelamin, kewarganegaraan, warna, dan agamanya. Tidak ada, yaitu untuk membeda-bedakan. Asal namanya manusia dimanapun, tetap kesantunan menjadi bagian yang sangat penting. Kemudian tafsir yang kedua, hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari tafsir Aisarut Tafasir. Allah Ta'ala telah mengingatkan pada ayat 83 tentang perjanjian yang telah diambil dalam kitab Taurat agar orang-orang Yahudi beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dalam peribadahan kepadanya. Juga agar ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nih. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat dekat, anak-anak yatim, tuh ya, orang-orang miskin, agar mereka berkata yang baik kepada manusia serta mendirikan sholat, membayar zakat. Kemudian Allah ya mengutuk mereka karena kebanyakan tidak mau menepati perjanjian tersebut. Nah, tafsir kedua juga ini sangat gamblang, jelas penjelasannya. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang ketiga dari tafsir apa? Tafsir Hidayatul Insan bi tafsiril Quran. Janji ini diadakan karena mereka Bani Israel sering bermaksiat tuh. Jadi Bani Israel sering bermaksiat, maka Allah mengambil perjanjian yang kokoh dari mereka. Berbuat baik kepada mereka mencakup perbuatan baik dengan perkataan dan perbuatan. Perintah berbuat baik kepada mereka menunjukkan larangan berbuat jahat dan tidak berbuat ihsan. Dalam perjanjian ini Allah memerintahkan mereka untuk bertutur kata yang baik kepada semua manusia. Termasuk bertutur kata yang baik adalah menyampaikan amar ma'ruf dan nahi munkar, mengajarkan ilmu agama, menyebarkan salam, senyum, dan perkataan baik lainnya. Dalam perintah bertutur kata yang baik kepada semua manusia terdapat perintah berbuat ihsan secara umum.
Karena dengan perbuatan dan harta terkadang nih, di antara manusia ada yang tidak bisa melakukannya, maka Allah memerintahkan minimal dengan perkataan. Di ayat ini Allah mengajarkan manusia agar ucapan dan tindakan bersih dari perkara keji, kotor, mencaci maki dan bermusuhan. Tuh, lebih tegas lagi dalam tafsir Hidayatul Insan bi tafsiril Quran. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, kita ingin melihat dari nilai-nilai pedagogis. Kita lihat yang pertama, nilai kesantunan berbahasa. Sekarang dipandang orang sudah kurang santun. Kenapa? Ya mungkin orang tuanya kurang santun, mungkin gurunya kurang santun, dosennya kurang santun, atau pimpinannya mungkin. Karena semuanya ini menjadi hal yang terus mengalir, kata-kata dari orang tua terhadap anak-anaknya. Nilai kesantunan berbahasa, ayat ini mengajarkan seluruh manusia agar santun dalam bertutur kata kepada siapapun. Karena dengan kesantunan berbahasa akan terjalin hubungan sosial yang erat di antara sesama. Jadi kalau kita santun ya, naik kendaraan umum kita santun, Masya Allah ya. Naik kereta santun, Masya Allah ya. Ketemu dengan siapapun santun, Masya Allah. Kesantunan berbahasa juga akan menimbulkan sikap saling menghargai, menghormati, mencintai, dan menjaga satu sama lain. Demikian seorang pemimpin yang baik harus mampu berkomunikasi dengan santun kepada bawahan, rakyatnya, agar terjalin saling menyayangi, sehingga pemerintahan berjalan dengan lancar. Seorang guru juga harus mampu berkomunikasi dengan santun kepada para siswanya, sehingga ilmu yang disampaikan dapat ditangkap dengan baik oleh para siswanya. Nah, ini diungkapkan. Luar biasa ini peran kesantunan bagi guru. Kalau ilmu untuk mudah diperoleh dari seorang guru, dari seorang pendidik, pengajar dan pelatih, maka siapkan gurunya dulu yang santun. Begitu gurunya santun, gimana contohnya? Masuk kelas senyum, Assalamualaikum, atau selamat pagi, atau selamat apa lagi. Awali dengan kata-kata yang sangat membekas pada hati anak-anak itu. Jangan masuk kelas tidak ngomong apa-apa, langsung berdiri nyuruh sama anak-anak, ayo salam sama bapak, ayo salam sama ibu. Kok salam disuruh-suruh? Jadi contoh guru di situ salam duluan. Halo Pak Guru. Dosen juga kadang-kadang lupa mengucapkan salam, langsung materi, meneruskan minggu yang lalu, kurang keberkahan. Tapi bagaimanapun, kalau ditinjau dari segi agama, kalau ditinjau dari segi emosi ya mungkin karena sedang mengejar-ngejar target untuk menyampaikan pesan. Menurut saya kalau mengajarkan ilmu itu bisa dibaca sama mereka, tapi mendidik adab, mendidik akhlak, mendidik untuk berbahasa yang santun, perlu menyiapkan para guru sebelum materi disampaikan. Siapkan dulu mental mereka, disiplin mereka, adab mereka, karena adab didahulukan daripada ilmu. Itu luar biasa. Ilmu nanti akan mengikutinya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oke. Nah, di sini selanjutnya kita membicarakan tentang nilai kepedulian sosial. Nilai kepedulian sosial, ayat ini mendidik umat manusia untuk peduli nih. Untuk peduli peduli sosial baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin dengan memberikan bantuan dan perhatian kepada mereka sebagai bentuk solidaritas, sikap empati dan mempererat hubungan sosial. Seorang pemimpin harus memperhatikan setiap warganya karena mereka adalah amanah. Nah, ini seorang pemimpin harus berbuat baik kepada siapa saja,
dengan penuh kelembutan dan kepedulian sehingga warganya mencintai pemimpinnya. Masya Allah. Saya pikir pemimpin semuanya sopan-sopan sih ya, mudah-mudahan gitu. Tapi kalau sedang emosi bisa saja meledak-ledak gitu ya. Nah itu hal yang bisa terjadi, kurang disenangi dan sangat mengganggu perasaan yang dipimpinnya. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, nilai tauhid ini. Ayat ini mendidik hambanya agar menyembah hanya kepada Allah dan mengajarkan pentingnya ketauhidan sebagai pondasi keimanan. Seseorang yang beriman harus mampu bertutur kata yang baik, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menjauhi segala bentuk keingkaran kepada Allah. Demikian pemimpin yang bertauhid harus menjaga keimanan, bertutur kata yang santun, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan menyuruh amar ma'ruf dan juga nahi munkar secara santun. Ini yang menjadi dasar dalam komunikasi hamba dengan hamba yang tentu sangat memberikan bekas yang mendasar. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, kita lihat bagian lain ini, pemimpin. Siapa sih pemimpin? Nah, di sini kita lihat pemimpin dalam kajian Ibnu Taimiyah ini menyatakan agama Islam tidak akan bisa tegak dan abadi tanpa ditunjang oleh kekuasaan, dan kekuasaan tidak bisa langgeng tanpa ditunjang dengan agama. Dalam Islam istilah kepemimpinan dikenal dengan kata imamah, karena seorang pemimpin adalah penggerak kemajuan atau kemunduran umat manusia. Oh gitu. Jadi sangat tegas menurut Ibnu Taimiyah. Jadi sangat memberikan ya dampak dan akibat. Allah berfirman, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdiz zalimin. Ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia, Ibrahim, berkata, aku mohon juga dari sebagian keturunanku. Allah berfirman, doamu aku kabulkan, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Jadi maksudnya jangan menjadi orang yang suka zalim, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya gitu ya. Ini namanya zalim. Jadi semua doa-doa Nabi Ibrahim itu dikabul untuk umatnya, dan umatnya juga begitu. Tapi catatannya apa? Catatannya jangan jadi orang yang zalim. Orang yang zalim tidak mendapatkan pengabulan doa-doa yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir, yang belum hadir, yang tidak hadir dan suka hadir, semuanya terhindar dari kezaliman. Amin. Seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan santun sebagai pemimpin yang beriman. Nah ini pemimpin yang beriman. Jadi pemimpin harus beriman, bukan hanya Islam. Banyak orang yang menjadi Islam tapi sudah mukmin belum. Nah, gitu ya. Tingkatkan. Kalau sudah menjadi orang muslim, jadi orang mukmin. Jangan cukup jadi orang Islam saja. Dengan kemuminan lebih memperkokoh, lebih memperkuat. Kesantunan ini adalah kekuatan besar bagi seorang pemimpin agar dicintai rakyatnya. Pemimpin yang penyantun akan bersikap tawadu
dan pada pemerhatian orang-orang bodoh yang menentang dan menjelek-jelekannya. Nah itu jelas banget. Allah berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Ini luar biasa ini. Luar biasa. Itu siapa? Halo, siapa itu? Ibadur Rahman. Siapa Ibadur Rahman? Hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu. Hamba-hamba Tuhan yang mendapatkan kasih sayang Allah itu, yaitu yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Waduh, nih. Rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mencaci, meledek, ya, mereka mengucapkan salam. Luar biasa ini. Tesarwana bahasa Sunda nama gitu. Ya sudah tahu itu kapasitas orang itu begitu. Ya sudah, kita angguk-angguk kepala saja, tidak mengeluh kata-kata yang lebih kotor dari mereka. Tidak boleh. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsirnya, apabila orang-orang jahil menilai mereka sebagai orang-orang yang kurang akal, yang diungkapkan kepada mereka dengan kata-kata yang buruk, maka mereka tidak membalasnya dengan hal yang semisal, melainkan memaafkan. Dan tidaklah mereka mengatakan perkataan kecuali yang baik-baik. Seorang muslim, terlebih lagi seorang pemimpin, seharusnya memiliki sifat hilmun. Apa itu hilmun? Santun dan tahan emosi. Masya Allah. Kalau pemimpin santun dan tahan emosi, aduh, Masya Allah, ini yang sedang ditunggu-tunggu. Pemimpin-pemimpin yang santun, pemimpin yang tahan emosi, yang hilmun. Seorang muslim harus mencontoh kesantunan para nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Yusuf alaihissalam, yang pernah dituduh oleh kakak-kakaknya bahwa dahulu pernah mencuri. Mereka mengucapkan fitnah ini kepada penguasa Mesir tanpa mereka tahu bahwa ia adalah Nabi Yusuf sendiri. Allah menceritakan tentang kesantunan Nabi Yusuf alaihissalam di dalam Al-Quran. Nanti buka lagi insya Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita meneruskan kajian. Nah ini Allah berfirman. Oke, kita baca. Qalu iyasriq faqad saraqa akhul lahu min qab fa'asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Mereka saudara-saudara Yusuf berkata, jika dia Bunyamin mencuri, sungguh sebelum ia saudaranya pun Yusuf pernah mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kekesalan dalam hatinya dan tidak menampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kamu lebih buruk kedudukan, yakni sifat-sifat kamu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan. Jadi Nabi Yusuf bisa menahan diri dengan pengaduan-pengaduan. Padahal yang adunya siapa? Saudara-saudaranya itu. Yang begitu saudara dengan saudara, maka harus alakur. Hei, saudara dengan kakak dan adik harus akur. Kesantunan kuncinya insya Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Nabi Yusuf meskipun mampu membalas kezaliman kakak-kakaknya karena posisinya sebagai penguasa, tapi beliau memilih sabar dan memaafkan mereka. Coba kalau nggak sabar, dibabad habis itu. Dia sebagai pemimpin
Apa kurangnya seorang pemimpin? Tapi ingat, Yusuf memiliki sifat yang santun. Raut wajahnya tidak berubah sedikit pun, sehingga orang-orang di sekitarnya tidak tahu bahwa beliau sebenarnya sedang marah. Untuk mencapai derajat ini perlu latihan demi latihan tanpa putus asa. Innamal ilmu bita'allum wa innamal hulum bitahallum wa man yataharral khair yu'tihi wa man yatawaqqa syarra yuqah. Yang artinya bahwasanya ilmu itu didapat dengan belajar, dan ilmu santun dan tahan emosi diperoleh dengan latihan penuh kesungguhan. Barang siapa berupaya berbuat baik, maka ia akan diberi kebaikan. Dan barang siapa hati-hati agar terhindar dari keburukan, maka ia akan terhindar dari keburukan. Selanjutnya hadirin hadirat rahimakumullah, menjadi pemimpin yang santun dalam berkomunikasi. Oke, kita lihat. Halo, kita lihat menjadi pemimpin yang santun. Yang pertama, senantiasa berlemah lembut dalam berbicara. Masya Allah. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Berbicara kamu berdua kepadanya, kepada Fir'aun, dengan perkataan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Nah gitu. Jadi ini Fir'aun itu kan orang galak. Dan Fir'aun itu selalu mengatakan saya. Halo, di dunia katanya ada yang mengatakan selalu saya itu menunjukkan kesombongan. Satu katanya Fir'aun, yang kedua katanya setan, yang ketiga siapa tuh? Ada 4 orang yang suka mengatakan saya gitu. Nah, di antara yang dikatakan barusan. Nah, Fir'aun itu dengan mengatakan saya dan saya kesombongannya itu, maka berbicara berhadapan dengan mereka dengan santun, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Jadi kalau berbicara dengan orang yang sedang marah-marah, kita santun aja. Yang pertama, yang kedua selanjutnya, atau Ibnu Katsir ketika mengomentari ayat ini berkata ada pelajaran sangat berharga yang dapat dipetik dari ayat di atas, yaitu bahwa Fir'aun yang terkenal keangkuhan dan arogansinya, sementara Nabi Musa sebaik-baik manusia pilihan Allah saat itu. Namun demikian Allah memerintahkannya untuk tidak berbicara dengan Fir'aun kecuali dengan perkataan yang santun dan lemah lembut. Prinsip ini berkaitan dengan tanggung jawab sebagai khalifah untuk menyampaikan dakwah Islam. Nah, itu penjelasannya. Selanjutnya hadirin wal hadirat, senantiasa mengucap perkataan yang baik. Nah, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Apabila saat pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Sedang membagi-bagikan sesuatu, misalnya apa saja, berupa apa saja, di situ ada orang-orang yang lain masuk, hadir, orang-orang miskin hadir, kemudian orang-orang yang juga sangat miskin, lebih miskin lagi hadir. Nah, ketika membagikan itu jangan hanya membagikan kepada kawan-kawan, saudara-saudara. Yang miskin pun bagiannya ada, walaupun sekedarnya. Hapunten ya mung sakieu, hapunten tiasa katampi, gitu aja. Jangan sampai melihat yang membagi-bagikan dia melihat aja. Setelah selesai orang lain membawa itu ini, dia mah tidak, kasihan dong. Halo. Nah, itu ya.
Terus yang selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, senantiasa mengucap perkataan yang benar dan jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Selanjutnya kita lihat bagian lain, menghormati dalam berbicara. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Tuh. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemerhatianmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Mungkin di antara yang hadir ada yang masih diberi kelebihan oleh Allah dengan bersama orang tuanya yang sudah tua. Yang sudah tua, yang sifat-sifatnya seperti kekanak-kanakan. Hati-hati, jangan mengatakan bapak mah dasar sekolot. Awas, hati-hati. Dasar bapak mah kampungan. Awas, hati-hati tuh. Walaupun ngomongnya sampai senyum, bapak itu senyum juga, tapi hatinya terluka dengan sebutan-sebutan kata-kata yang tidak santun itu. Tidak boleh. Kata-katanya rendah sih, sederhana. Itu menolak gitu ya. Dan jangan juga ya dengan ucapan-ucapan yang dapat menyakitkan, yang tidak baik. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, komunikasi yang memudahkan. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Jangan kata-kata yang menyakitkan hati. Selanjutnya kita lihat menjauhi perkataan dusta. Fajtanibur rijsa minal authani wajtanibu qaulazur. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhi pula perkataan dusta. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, berbicara dengan perkataan yang menyentuh hati. Masya Allah. Ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Mereka itulah orang-orang yang Allah ketahui apa yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu, berpalinglah dari mereka, nasihatilah mereka, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Yang membekas itu apa? Bahasa yang santun gitu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kisah teladan. Nah ini kisah teladan, kita lihat kisah teladan. Kisah teladan perjalanan Nabi Muhammad SAW yang akan membuat kita kagum dan semakin cinta kepada beliau. Beliau seorang yang sangat santun dan sabar. Ketika malaikat penjaga gunung hendak menimpakan gunung kepada penduduk Taif yang telah menyakiti Nabi Muhammad SAW, beliau melarangnya, malah mendoakan turunnya mengikuti jejaknya memeluk agama Islam. Ada lagi seorang Arab Baduy yang bersikap kurang ajar kepada Nabi dengan menarik keras pakaian beliau sampai leher beliau memerah. Orang tersebut meminta uang dengan tidak sopan. Beliau hanya tersenyum dan memberinya uang. Orang Arab tadi telah menghina Nabi Muhammad SAW dan menjatuhkan harga dirinya. Tapi beliau orang yang bijak, tidak pantas orang yang berakal meladeni orang-orang yang bersikap bodoh. Justru kesabaran beliau
menumbuhkan kecintaan orang Arab Badui tadi dan menambah kecintaan para sahabat kepada beliau. Nabi Muhammad SAW juga berhasil mendidik para sahabatnya menjadi orang-orang yang santun dan sabar. Umar bin Khattab radhiyallahu an yang masa jahiliyahnya sangat emosional, amak-amakan, melotot pada orang lain, tapi setelah masuk Islam, ia berhijrah menjadi orang yang mampu meredam emosi. Sifat tegasnya tidak berubah, tegas dalam kebenaran, tapi tetap santun dalam kata dan perbuatan, tidak kasar dan tidak arogan. Dalam Sahih Bukhari, seseorang masuk menemui Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, demi Allah engkau tidak memberikan kami yang banyak dan tidak adil dalam menetapkan hukum di antara kami." Umar marah sampai hampir memukulnya. Staf Umar yang bernama Al-Hurru bin Qais berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh." Dan orang itu ataupun Uyainah bin Husn termasuk orang-orang yang bodoh. Demi Allah, Umar tidak jadi memukul Uyainah setelah dibacakan ayat tersebut, dan beliau adalah orang yang sangat patuh terhadap kitabullah. Marilah kita memperdalam kitabullah dan mempelajari perjalanan hidup pemimpin kita Nabi Muhammad SAW. Hanya dengan Islam manusia akan mencapai kebersihan hati dan kemuliaan akhlak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, akhirnya doa pun disajikan, dan ini doa sudah biasa kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Oke, kita amalkan. Mudah-mudahan semuanya diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala.